الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang suci, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah 36, Allah menyampaikan firman-Nya, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab, Mudarrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah salasun mutawaliyat, kata Rasul, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah bulan Rajab, antara Jumada dan Sya'ban. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah bulan Rajab. Maka ketika seorang muslim mendengar bulan Rajab, maka di situ salah satu keistimewaannya adalah yang kita ingat adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa, perjalanan fisik dan ruh, perjalanan spiritual yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Maka
belajar dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini, maka marilah kita juga melakukan Isra dan Mi'raj, berisra dan bermi'raj. Tentunya bukan Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah SAW secara fisik dan roh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tetapi yang dimaksud kita Isra Mi'raj saat ini adalah Isra faktual, Mi'raj faktual. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengingatkan, memerintahkan, "Qul siru fil ardi fanzuru." Katakan ya Muhammad, siru, lakukanlah perjalanan, lakukanlah Isra fil ardi, di muka bumi ini, fanzuru, maka kalian akan bisa melihat. Maka lakukanlah Isra secara faktual, lakukan perjalanan di muka bumi ini, karena dengan melakukan perjalanan kita bisa melihat adab, sopan santun tempat yang kita kunjungi. Kita bisa melihat keistimewaan, kelemahan kota yang kita kunjungi. Kita bisa melihat berbagai macam karakter dan kita bisa memperhatikan. Apalagi ketika kita melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah yang Allah masih abadikan tempat itu. Maka kata Allah, "Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Misal, bagaimana hukum azab dari Allah kepada orang-orang terdahulu yang telah mendustakan Allah dan telah mendustakan para Rasul. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan Isra faktual ini? Kita melakukannya salah satunya adalah ada dalam pesan, dalam sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia," kata Rasul, "afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Wahai para manusia, kata Rasul, yang pertama adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Jadi kita melakukan Isra faktual ini, yang pertama adalah afshus salam, menebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang belum kita kenal. Menebarkan salam dalam Islam tentunya mengucapkan Assalamualaikum, kalimat yang penuh dengan makna yang luar biasa, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Maka budaya membaca salam ini sampai hari kiamat pun jangan sampai kita tinggalkan, apalagi diganti dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetapi kita sebagai umat Islam, sudah Allah berikan, sudah Rasul SAW sampaikan kalimat keselamatan itu adalah tidak hanya di waktu pagi, tidak hanya di waktu siang, sore dan malam, tapi Assalamualaikum kapanpun itu berlaku. Inilah salah satu cara kita melakukan Isra faktual, menebar salam, menebar keselamatan, kebaikan, kedamaian. Kemudian Isra yang kedua secara faktual adalah wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Inilah ibadah sosial yang semaksimal mungkin harus setiap kita lakukan. Ibadah sosial berupa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan itu, memberikan santunan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Maka ketika saat ini, tahun-tahun ini ada budaya Jum'ah Barokah misalnya, Subuh Barokah misalnya, dengan membagikan makanan, membagikan minuman, ini juga salah satu pengamalan wa at'imut ta'am, dan memberikanlah makanan. Maka alhamdulillah budaya baik ini
Walaupun tentunya memberikan makanan tidak hanya di hari Jumat, tidak hanya menunggu di hari Jumat, di hari-hari lain pun tentunya sangat dianjurkan. Tetapi budaya baik ini, kebiasaan baik ini juga terus dilestarikan dengan memanfaatkan istilah Jum'ah Barokah, karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan sampai kita sekeluarga kenyang tetapi tetangga kanan kiri depan belakang kelaparan. Jangan sampai kita sekeluarga menikmati makanan yang enak, yang lezat, yang bergizi, yang menyehatkan, tetapi jangan sampai tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri kekurangan gizi, mengalami stunting dan sebagainya. Maka inilah israf faktual. Salah satunya yang kedua ini dengan memberikan makanan. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Israf faktual, silaturahim dengan cara ya berjalan, berkunjung. Dengan cara, kalau sekarang zaman medsos misalnya, kita hadir di grup-grup itu sebisa mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai menghilang begitu saja tiada kabar. Maka silaturahim secara online maupun offline, secara virtual maupun verbal, maka saat ini harus berusaha kita lakukan. Jangan sampai kita malah termasuk orang yang memutuskan silaturahim, karena ancamannya sangat berat. Kata Rasul, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka janganlah kita terlalu baper dalam menyikapi postingan, dalam menyikapi omongan teman-teman kita. Jangan sampai kita hanya tersinggung sedikit, ada postingan yang menyinggung kita, kita tanpa pamit, la salam wala kalam, kemudian keluar grup misalnya. Tidak mau hadir di acara arisan keluarga misalnya. Karena Rasul sudah mengingatkan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim ini. Ini salah satu bentuk israf faktual saat ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mi'rajnya secara faktual ada dalam hadis itu. Kata Rasul, wa sallu wan nasu niyam. Dirikanlah salat saat orang-orang sedang tertidur. Jadi dirikanlah salat, terutama salat di malam hari saat orang-orang tidur. Kita faham oleh Isra Mi'raj itu adalah salat, karena salat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silatun bainal abdi wa rabbih. Lakukan di siang, terutama di malam hari, salat sunat tahajud misalnya. Karena di malam hari itulah saat orang-orang tertidur kita terbangun bermunajat. Al-julus ma'allah, kita duduk bersama Allah seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Apalagi setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, melihat, mencari siapa yang bangun, siapa yang salat, siapa yang berdoa. Yang meminta pasti Allah kabulkan. Maka saluran bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di malam hari itu lebih cepat sampai, karena tidak mengalami kredit yang luar biasa. Berbeda dengan di siang hari, sholat duha misalnya. Banyak orang yang bisa sholat duha, tetapi kalau tahajud tentunya lebih sedikit dari orang-orang yang sholat duha. Maka Rasul menekankan secara khusus, wa sallu wan nasu niyam. Maksudnya adalah sholat di malam hari. Inilah mi'raj kita, naik kita ke langit, disambut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah, dan insya Allah Allah segera kabulkan. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kita berisra dan bermi'raj pada saat ini dan seterusnya. Tentunya Rasulullah SAW salah satunya telah memberikan cara dengan melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, afsyus salam, tebarkanlah salam.
Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, minuman. Yang ketiga, wasilul arham, jalinlah tali silaturahim, jangan sampai malah memutuskannya. Dan mi'rajnya yang keempat lakukanlah adalah wasallu wan nasu niyam, salat, terutama salat di malam hari saat kebanyakan orang sedang tertidur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa melakukan Isra dan Mi'raj secara faktual ini, dan Allah mengabulkan semua permintaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.